Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita datang untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Mari dengan kesungguhan hati kita untuk menyembahnya, memberikan pujian yang terbaik untuk kemuliaannya. Saya memberikan waktu Bapak Ibu dapat berdoa secara pribadi, menyiapkan diri untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Saya akan mendukung dengan pembacaan firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Mari kita beri bersama-sama. Kita akan mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kebesarannya mengatasi langit dan bumi, dan kuasanya masih berlaku sampai dengan saat ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Terselami pikiran, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya.
lain, hanya Kaulah Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walaunya semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, hanya Kau Allah hidup. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walaunya semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah bagi kami Tuhan. Kau tetap Allah. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Dialah Yesus Tuhan kita, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Untuk itu kita akan terus menaikkan pujian syukur, karena Dialah yang layak untuk terima pujian, hormat, dan kemuliaan, layak dipuji dan layak disembah. Kebesarannya mengatasi segalanya, keagungannya mengatasi segalanya. Inilah Yesus Tuhan Raja kita. Alam semesta melukas kebesarannya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata kudus sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa, Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Engkaulah Raja di atas segala Raja Tuhan. Engkau hidup, Engkau memberkati, Engkau memimpin setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, kami anak-Mu datang ke tempat-Mu. Di gereja ini kami memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau memberkati ibadah pagi hari ini Yesus. Engkau berkuasa, Engkau punya otoritas, dan kami yakin, kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang akan membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Sejak kuasa jahat roh jahat yang akan mengganggu dalam jalannya ibadah ini, hamba-Mu tolak di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang memimpin menyertai kami pribadi lepas pribadi. Dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Pada pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Kami persilahkan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita yang sudah diberi istirahat dengan baik, dan pagi ini kita dibangunkan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih Kristus, dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan motif yang baik untuk kita memuji, menyembah Tuhan, ya, karena hanya Dialah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, sehingga kita dapat mengerti, memahami, dan kita renungkan, kita lakukan, sehingga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam namanya ada kemenangan, di dalam namanya ada kelegaan bagi jiwa kita ketika kita datang dengan kesungguhan hati memuji, memuliakan namanya. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kami bertepuk tangan, kita bersukacita karena kita sembah, kita puji Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami undang cepat bersama-sama bersukacita menaikkan pujian ini. Haleluya. Ajaib dan pengagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa kami bersorak.
bisa untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Raja atas dunia, amin. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yesus Raja atas segala raja, dan kuasanya, mujizatnya masih berlaku sampai dengan saat ini. Mari kita terus bersukacita. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Lenyapkan kebimbangan, lenyapkan kebimbangan. Yakin Dia berkuasa, sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya. Percaya Dia sanggup menolongmu. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang mustahil bagi Dia. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi. Lenyapkan semua kebimbangan, lenyapkan kebimbangan. Yakin Dia berkuasa, sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya. Percaya Dia sanggup menolong. Lenyapkan kebimbangan. Yakin Dia berkuasa, sanggup melakukan segala perkara.
Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Singer akan membantu membacakannya, Bapak Ibu dapat menyimaknya dalam Alkitab masing-masing. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadahkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anaknya. Amin. Kita baca firman Tuhan yang akan dikupas lebih lanjut dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, menabur dan menuai. Kita akan meresponi pembacaan firman Tuhan dengan menaikkan pujian di tempat yang lebih tinggi. Jalan meninggi makin dekat tempat suci, tunaikan doa tiap waktu. Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku di tempat yang lebih tinggi. Mesin dunia bergema di lembah ragu dan gentar, namun tujuan hidup ke tempat yang tinggi. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku di tempat yang lebih tinggi. Tinggalkan dosa serta usaha yang hampa dengan penuh
percayaku, tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku di tempat yang lebih. Tuhan, angkatlah jiwaku, Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku di tempat yang lebih tinggi. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukannya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tibasnya kita akan mendapatkan berkat kebenaran firman Allah. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, sehingga firman itu tidak hanya kita dengar, tetapi kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan persiapkan dengan menaikkan pujian, ku yakin saat kau berfirman. Mari saya undang jemaat beri bersama-sama. Dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian ini sebagai persiapan kita memperoleh kebenaran firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Mustahil. Manusianya serahkan kepada yang banyak kebenaran firman Tuhan.
Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati, melindungi, menaungi, memelihara hidup kami dengan baik dan sempurna. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, muji dan memuliakan nama-Mu. Karena hanya Engkaulah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Dan saat ini kami membuka hati pikiran kami untuk kami mau menerima berkat dari firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk menerima, memahami, mengerti akan firman Tuhan. Dan kami dimampukan untuk melakukannya. Karena berkat-Mu yang melimpah itu pada saat kami melakukan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat dan pimpinan, memberikan kemampuan untuk hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti, dipahami oleh seluruh jemaat-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu dimampukan untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, menabur pasti menuai. Kalau tidak menabur ya tidak akan menuai, yang dituai apa? Kan tidak ada yang ditabur. Ya. Jadi ada berkat saat kita menabur, saat kita memberi, ada berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kita sudah membaca tadi di dalam perikop ini dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Saudara-saudaraku, ini mengisahkan tentang saat Tuhan Yesus, ya, setelah dia mendengar tentang kematian Yohanes Pembaptis, dia merasa susah. Dia ingin menyendiri. Ya. Tetapi setelah banyak orang mengikutinya, banyak orang yang mengikutinya, kalau dikisahkan di sini laki saja 55.000 orang. Belum perempuan, belum anak-anak. Mereka mengikuti Yesus dengan motif yang lain-lain, ya, berbeda-beda. Ada yang ingin mendengarkan firman Tuhan, ada yang ingin disembuhkan, ada yang ingin diberkati Tuhan, bagaimana dekat dengan Tuhan, ya. Ya. Tetapi setelah mereka mengikutinya semuanya itu, ada yang sakit, rasanya tetap, ya, disitulah Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengundang mereka yang sakit semuanya dan disembuhkannya. Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama, ayat yang ke-13 maksud saya, dari perikop tadi Matius 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah berita tadi Yohanes Pembaptis yang telah dibunuh oleh Herodes itu,
Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang-orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan kita yang kita ikuti, yang kita sembah, kita puji. Dialah Tuhan yang sangat peduli ya, dengan umatnya, dengan orang-orang banyak. Sebagai pemimpin ia meneladani dengan belas kasihan, ya, penuh dengan kepedulian. Ya. Belas kasihan adalah sifat daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Bukan hanya perikop ini saja. Saat Lazarus dibangkitkan itu ya Tuhan menaruh belas kasihan pada orang banyak, kepada Lazarus dan keluarga. Ya. Walaupun dalam keadaan yang susah, karena baru saja sahabatnya itu disembelih oleh Herodes, ya. Tapi ia lebih peduli dengan orang-orang banyak yang sangat memerlukan dia. Dia lebih peduli dari orang yang hidup daripada orang yang mati. Ya. Karena orang yang hidup masih memerlukan segalanya, ya, apapun masih diperlukan. Sedangkan orang mati itu sudah milik Tuhan, sudah urusannya Tuhan. Maka kalau kita ada orang yang meninggal, kita itu datang menghibur orang yang ditinggalkan, ya, namanya ibadah penghiburan. Jadi bukan orang yang mati itu sudah urusannya yang di atas, Bapa di surga, ya. Sama seperti Tuhan Yesus, dia lebih peduli kepada orang-orang banyak yang mengikutinya daripada orang yang mati. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, demikian juga kita harus mempunyai kepedulian kepada orang yang memerlukan. Ya. Kalau orang Jawa itu mengatakan, ya, timbo itu marani sumur, ya, bukan sumur marani timbo. Jadi orang yang memerlukan itu perlu kita pedulikan. Kita mau menaruh hati, ya, kita dengan rendah hati peduli kepada mereka semuanya. Marilah kita bersama-sama di dalam kita bergereja di tempat ini, kita mau peduli, mau menghargai orang lain. Ya, karena peduli itu adalah sifat Tuhan, pekerjaan Tuhan, teladan Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai perintah Tuhan kepada kita. Coba kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Ya. Temu ya, Filipi pasal 2 dari ayat yang 5 ini, Tuhan meneladani dengan kerendahan hatinya. Dia mau meninggalkan semuanya untuk mempersembahkan dirinya kepada kita yang memerlukan keselamatan. Ya. Ayat yang kelima dikatakan Filipi 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, ia menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya,
sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dia melakukan ini untuk peduli kepada kita, mau merendahkan diri supaya kita yang sebenarnya mati dalam neraka kekal itu diselamatkan. Ya, dengan kerendahan hati Tuhan Yesus meninggalkan kerajaan surga, keturun ke dunia, menjelma menjadi manusia sebagai hamba. Ya, ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, kita mau merendahkan hati, Tuhan sendiri yang akan meninggikan. Kita tidak perlu cari hormat, meninggikan diri, ya malah kita akan direndahkan nantinya. Kita harus meneladani Yesus, merendah hati, supaya Tuhan sendiri yang meninggikan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pernah satu malam, ya sudah malam kira-kira jam 10, saya didatangi oleh seorang anak perempuan, begitu dengan orang tuanya. Datang kepada saya, ini bukan jemaat, siapa ini tamu malam-malam datang begini. Dia datang, bapaknya sama anaknya menangis karena anaknya hamil dan gerejanya tidak mau menikahkan. Saya tanya alasannya apa, gerejanya tidak mau menikahkan. Katanya mengotor-otori gereja. Saya juga tidak gegabah, nanti saya nikahkan jadi masalah dengan gereja lain. Saya bilang dengan dia, jadi saya tergerak, kalau ini tidak saya nikahkan, dia akan kumpul kebo terus, ini akan berzina terus. Tetapi kalau saya menikahkan bagaimana caranya? Ya, saya minta dikemati kepada Tuhan. Sebenarnya kalau saya bilang dengan dia, saya mau menikahkan untuk menolong kalian. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa, pendeta? Kalian minta surat kepada gereja kalian bahwa gereja kalian tidak mau menikahkan kalian, baru saya mau menikahkan. Kalau tidak ada surat, saya tidak mau. Saya melanggar peraturan gerejamu. Ya, terus dia cari yang mendapatkan surat. Lalu ada pranikah, konseling pranikah itu saya adakan 2 bulan. Selesai saya nikahkan di rumahnya. Waktu saya nikahkan juga pendetanya datang dengan ya melihat saya menikahkan itu. Ya sudah saya nikahkan, ya sudah dia bergerejanya berapa dia pergi terus pulang ke Sumatera karena dia orang Batak. Ya, itu saya mau peduli kepada dia. Tetapi jangan sampai saya melanggar, berbuat dosa. Itu kita harus demikian. Kita menolong orang lain, tetapi jangan dengan jalan kita membuat permasalahan, membuat dosa. Itu yang diteladani oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi berkat memberi atau menabur itu pasti menuai. Ya, memberi itu ada berkatnya, saudara. Bukan hanya saudara memberi, itu dilihat oleh Tuhan. Ya. Apakah saudara memberi itu dengan tulus, dengan jujur, apa hanya sekedar saja ikut-ikutan, atau supaya dilihat orang, itu dilihat Tuhan. Tuhan melihat bagaimana saudara menabur, bagaimana saudara memberi. Ya. Lukas 6 ayat 28. Coba saudara buka.
Lukas 6 ayat 28. 38 bukan 28. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, demikian Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ini, berilah dan kamu akan diberi. Ya. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, seperti Paulus mengatakan di dalam Korintus, ya, yang memberi sedikit, menabur sedikit, ya menuai sedikit. Tidak mungkin menabur sedikit, menuainya banyak, pohonnya dari mana yang berbuah banyak? Seperti yang dituai tidak mungkin, ya. Jadi tergantung daripada kita semuanya. Ini Tuhan Yesus merintahkan demikian. Berilah maka kamu akan diberi. Ya. Kita akan membahas tentang berkat memberi atau menabur, ya. Di dalam konteks yang sudah kita baca ini ada beberapa yang perlu kita bahas tentang hal memberi, berkat daripada memberi. Yang pertama adalah mempunyai tanggung jawab. Ya. Di dalam ayat 15 dan 16 di sini dikatakan menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, suruh tanggung jawab kepada murid-muridnya karena hari sudah malam, mereka memerlukan makan. Ya, ya, Yesus mengatakan ayat yang ke-16, ya, berkata, tidak perlu mereka pergi untuk mereka mencari makan sendiri, tidak perlu. Kamu murid-murid Tuhan ini dikatakan kamu harus memberi mereka makan. Ya. Kamu harus bertanggung jawab kepada orang banyak ini, ya, supaya kamu dapat memberi makan kepada mereka, supaya mereka dapat bersama-sama dengan kita untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Ya. Tapi apa yang dikatakan murid itu? Ayat 17, mereka mengatakan, yang ada pada kami di sini hanya 2 roti dan 2 ikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan atau kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita ini sudah diselamatkan. Kita sudah diberkati. Kita sudah menikmati gereja ini, ya, untuk kita dapat beribadah, untuk kita dapat membangun iman, untuk kita menerima hal-hal yang rohani, yang menguatkan jiwa kita, sehingga kita menjadi orang yang tegar dalam menghadapi hidup ini. Ya. Kita harus bersama-sama bertanggung jawab atas gereja ini. Jadi ini tanggung jawab kita bersama-sama. Gereja ini secara hukum bukan milik pribadi siapapun juga, bukan milik saya, bukan siapapun. Ya. Gereja ini secara hukum adalah milik jemaat, milik kita bersama-sama. Ya. Maka bersama-sama kita harus bertanggung jawab, ya, atas gereja ini. Bersama-sama kita membawa gereja ini bertumbuh. Yang dimaksudkan bertumbuh gereja ini ada seluruh jemaat bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, baik kualitas maupun kuantitas, ya. Baik dengan iman maupun jemaat,
juga visi gedung gereja ini tanggung jawab kita bersama-sama. Ya, maka dikatakan di dalam Efesus pasal 4, kita buka Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat 16 ini dikatakan daripadanya lah di dalam Kristus ya, seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota. Jadi kita sekalian, saudara-saudara dan saya ini punya talenta, punya karunia bersama-sama. Ada yang dapat mengajar, ada yang dapat menginjil, berkunjung, ada yang berkhotbah, ada yang mendukung dalam segala, ada kesamaan sebagai anggota tubuh Kristus. Kata di sini untuk menerima, supaya tiap anggota menerima pertumbuhan bersama-sama kita membangun dirinya di dalam kasih. Ya, kebersamaan itu yang ada di dalam kita, supaya kita saling gotong royong, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lainnya, untuk bersama-sama membangun gereja ini, tubuh Kristus ini, untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, memberi dengan jujur. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu tidak minta dari yang tidak kita punyai. Perhatikan, Tuhan tidak minta apa yang tidak kita punyai. Ya. Mungkin kalau tidak memberi persembahan ini, wah malu, hutang untuk memberi persembahan. Tidak boleh itu. Tuhan tidak boleh saudara pinjam uang hanya untuk memberi persembahan. Yang ada padamu, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Yang ada pada kita, yang kita punyai apa, itu yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Itu yang diminta oleh Tuhan, tetapi dengan jujur. Tetapi dengan jujur. Kalau kita memberi persembahan dengan jujur, Tuhan akan memberkati orang yang jujur itu. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Coba kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-50. Mazmur pasal yang ke-50. Perhatikan ayat yang ke-23. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya. Kemudian Mazmur pasal yang ke-64, tinggal balik sedikit. Ayat yang ke-11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung kepadanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ini yang diminta oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati kepada orang yang jujur, ya. Memberi persembahan dengan jujur, ya. Apa adanya. Tetapi kalau tidak dengan jujur, saudara kalau jujur diberkati, berapapun persembahan saudara kepada Tuhan, ya.
saudara akan diberkati. Tetapi kalau tidak dengan jujur, itu yang akan membawa petaka. Ya, saudara akan kekurangan terus menerus. Walaupun saudara mendapat uang yang banyak, uang itu seperti kantong bolong, larinya tidak tahu kemana. Itu yang namanya tidak menjadi berkat. Tetapi kalau jujur, firman Tuhan mengatakan sampai anak cucu, itu berkatnya. Ya, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Pasti anak cucu saudara akan dibawa oleh Tuhan karena kejujuran saudara. Ya, ini contoh orang yang tidak jujur kepada Tuhan, ia akan mendapatkan petaka. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Rasul pasal yang kelima. Ya. Ini kisah Ananias dan Safira. Dia itu punya tanah atau rumah. Dia berjanji kalau ini laku saya jual akan aku persembahkan semuanya kepada Tuhan. Itu janjinya. Tetapi setelah tanah itu terjual, dia tidak semuanya diberikan kepada Tuhan. Ini hamba Tuhan tahu, Petrus tahu sebagai gembala di sana. Dia ditegur, mengapa kau begitu? Tidak jujur kepada Tuhan. Kamu telah mendukakan Roh Kudus. Maka matilah Ananias dan Safira. Coba kita perhatikan Kisah Rasul pasal kelima. Ayat yang pertama, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan tahu istrinya, dengan setahu istrinya, ia menahan ya sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa diletakkannya ke depan kaki Rasul. Ini sudah tidak jujur sesuai dengan janjinya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukanlah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu yang jahat itu? Ya, tidak jujur di hadapan Tuhan. Ayat, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka adalah sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pun istrinya Safira. Ayat yang ke-9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka mengusung engkau juga dalam keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu dan depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Mereka berdua meninggal karena mendustai Allah. Memang kita tidak jujur kepada Tuhan, kita tidak mati, tetapi mati rohani, mati berkat. Iya saudara, ini contohnya di gereja ini. Dulu ada orang yang sudah saya saksikan kan, ya. Dulu ada orang yang beri persembahan, tanah dipersembahkan. Setelah saya bangun,
ini, di ruang ini, diminta kembali. Sampai sidang, saudara, saya disidang di kecamatan, Kapolsek, Garningsun, ya, KUA, sama Pak Camat sendiri. Sebelum sidang, saya dipanggil Camat, sudah sidang saya dipanggil Pak Camat. Pak Pendeta, ya, dia sudah 3 kali ke tempat saya untuk memenangkan masalah ini, supaya tanahnya itu diminta dia, gerejanya dibongkar lagi. Tapi saya tidak mau. Ya. Saya takut dengan Allah, dia kan punya Allah, bukan Allah. Ya. Ini saudara ya, perbuatan manusia itu, walaupun dia punya uang banyak seperti apapun, kalah dengan doa. Doa jemaat itu yang memberikan kemenangan bagi kita semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya putusan daripada rapat itu, memang saya tidak dibebaskan, tetapi suruh membeli tanah itu. Wah, kurang dikit, tidak punya duit. Mobil saya jual, mobil yang diberikan misi kepada saya, tak jual untuk beri tanah ini. Selesai sudah. Tapi dia sekarang hidupnya sekarat. Sampai sekarang sekarat. Tadinya rumahnya banyak di mana-mana, orang kaya sekarang rumahnya kontrak. Masih ke gereja, kalau gereja ikut nunutan. Dulu mobilnya berapa? 3. Iya, itu karena dia mendustai Allah dengan tidak jujur mengambil yang sudah dipersembahkan. Iya saudara, ini kenyataan. Contoh yang nyata ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, murid-murid ini jujur. Ia berkata kepada Tuhan, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana untuk memberi makan 5.000 orang ini? Itu yang laki-laki di total semua diperkirakan 13.000 orang. Bagaimana itu? Kejujuran inilah yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan ini, yang diterima oleh Tuhan. Maka kita kembali kepada Lukas tadi, ya, kepada Matius maksud saya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan sesudah murid-murid ini mengatakan yang ada pada kami hanya 5 roti 2 ikan, ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Kejujuran ini yang diterima oleh Tuhan. Bawalah kemari itu kepadaku. Lalu disuruhnya, orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambil 5 roti ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang hadir itu dengan kejujuran murid-muridnya, ya, di dalam memberikan yang dia punya, 5 roti dan 2 ikan. Ya, bagaimana dengan kita semuanya? Ya. Kita harus jujur kepada Tuhan kalau kita ingin diberkati Tuhan. Ya. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, jujur kepada Tuhan. Tentang perpuluhan, itu milik Tuhan, kita harus kembalikan dengan jujur. Apa yang dikatakan kepada Maleakhi 3 ayat 10, kalau kau memberikan perpuluhan ini, berkat Tuhan akan melimpah kepadamu. Itu kata Tuhan, kata Allah. Ya. Agar segala yang kita persembahkan kepada Tuhan itu diterima, seperti 5 roti dan 2 ikan itu diterima oleh Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Waktu saya masuk di sini itu, ya memang
Kalau dihitung secara matematika itu untuk makan kurang. Hanya 25.000 saya mendapatkan 1 bulan. Kalau persembahan tidak ada. Saya dari induk mendapat 25.000, 50.000 1 bulan. Saya harus jujur. Saya persembahkan per puluhan ya 5.000. Kemudian istri saya kan juga mengajar, punya gaji juga. Dia sebagai bendahara rumah tangga, dia mengatakan lebih baik uang kita kepada Tuhan daripada uang Tuhan ada di dalam kita. Itu sangat berbahaya. Lebih baik kita memberi lebih dari yang kita punya. Itu akan baik. Itu istri saya begitu. Maka kami tidak kekurangan, walaupun secara matematika kekurangan, tidak pernah kekurangan. Diberkati Tuhan, sampai menyekolahkan, memulihkan anak-anak, ada saja cara Tuhan untuk memberkati. Sampai saat ini, ya, kelimpahan itu selalu ada. Karena Tuhan menerima persembahan yang jujur. Itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya, rela memberi yang terbaik yang dia punya. Ayat 17, kita lihat ayat yang ke-17 sampai 21, dikatakan di sini, jawab mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang-orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Itu ada 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Di tangan Tuhan persembahan walaupun sedikit tetapi jujur yang ada padanya itu diberkati, dapat berguna untuk menjadi berkat pada orang lain. Ya, orang banyak, ada 5.000 orang laki-laki lebih. Mereka makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa 12 bakul. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah persembahan yang terbaik yang dia punya, yang ada padanya. Bukan kita mempersembahkan kepada Tuhan itu sisa. Setelah kita pakai, sisanya berapa kita persembahkan? Bukan. Makanya ada persembahan sulung. Persembahan sulung itu persembahan yang utama itu untuk Tuhan. Sesuai dengan peraturan firman Tuhan. Itu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jujur. Berapapun sedikitnya, besarnya, kita jujur di hadapan Tuhan. Inilah persembahan yang terbaik. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, Amsal pasal yang ketiga, ayat 9 dan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama yang sulung dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Aku yang dikasih Tuhan, ya. Di tangan Tuhan persembahan yang terbaik yang kita miliki walaupun sedikit itu diberkati, dapat menjadi berkat juga bagi semuanya, bagi seluruh keluarga kita, ya, sampai anak cucu kita semuanya, ya. Ini berkat memberi, menabur atau menuai, ya. Kepada Tuhan Yesus, itu oleh Tuhan Yesus dapat dipakai untuk memberkati banyak orang, ya. Mereka menuai dari 5 roti dan 2 ikan itu dapat memberkati banyak orang, sisa 12 bakul. Saudara, kalau 1 bakul saja roti itu dianggap 10 ya, 1 bakul ya, itu sudah menjadi 5 roti itu menjadi 10 kali 12 berarti 120. Itu berkatnya bagi dia. Ikannya demikian juga. 2 ikan itu kalau 12 kali 12 itu sudah menjadi 24. Berkatnya sama melimpah bagi orang yang memberi 5 roti dan 2 ikan itu. Dia menjadi saluran berkat bagi 5.000 orang. Sangat luar biasa. Tuhan, berkat Tuhan itu jangan disepelekan. Ya. Amsal 13, siapa yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengabaikan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Tetapi dia yang melakukan, mendengar dan melakukan, dia akan menuai atas perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan itu, saudara, bagaikan menabur untuk menuai. Ya. Memberi untuk diberkati. Ya. Ini patokannya supaya lihat caranya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Ya. 2 Korintus pasal 9 ini anjurannya yang dianjurkan oleh Paulus. Cara kita Paulus memberi pengertian kepada kita. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-9. Ya. Ayat yang ke-6. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya. Waktu masih sedikit ya, coba saya berikan contoh yang ada di dalam Alkitab. Ya. Kita buka kitab Hagai. Kitab Hagai ini hanya kitab 3 pasal mungkin. Kita buka dari Hagai.
Sudah ketemu ya, Oke, setelah Yevanya tengah-tengah Alkitab ini. Ya. Dari kitab Hage ini sebagai contoh, waktu bangsa Israel, kisahnya begitu, ya, ada di dalam pembuangan, maksud saya, itu Raja Quraisy mengizinkan dia kembali ke Yerusalem untuk membangun Yerusalem dan membangun bait suci. Ternyata setelah dibebaskan mereka hanya memikirkan diri sendiri. Ya, tidak memikirkan Tuhan, maka mereka tidak diberkati. Ya. Coba kita lihat di dalam Hage pasal yang pertama, ayat mulai ayat 9, dikatakan demikian, kamu mengharapkan yang banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskan oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku, ya, bait suci itu yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Sampai situ saja. Jadi mereka tidak diberkati karena mereka ingkar janji. Semuanya itu, ya, setelah mereka bertobat sadar, baru mereka diberkati Tuhan. Ya. Kita lihat dalam Hage pasal yang kedua, pasal yang ayat yang ke-16, Hage kedua ayat yang ke-16. Ya. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang-orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat sesuatu timbunan gandum yang seharusnya banyak, 20 gantang, hanya ada 10. Dan orang yang pergi ke tempat pemerasan anggur itu mencedok 50 takar, hanya ada 20. Tidak ada berkat. Mereka, aku telah memukul kamu dengan hama penyakit gandum. Walaupun kamu berusaha bekerja seperti apapun, berkat Tuhan akan menutup. Karena kamu menipu aku. Kata Tuhan begitu. Ya. Dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-16, 19. Perhatikanlah mulai dari ini dan selanjutnya mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari diletakkannya dasar bait Tuhan, mulai mereka bertobat dan mengurusi bait Tuhan, bait Allah itu, memberi persembahan, membangun itu, maka benih masih tinggal disimpan dalam lumbung. Dan apakah pohon anggur yang pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari ini aku akan memberi berkat. Ya. Dari segalanya, apa yang saudara lakukan kalau saudara tidak mendustai Tuhan, saudara takut akan Tuhan, akan firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan, apapun pekerjaan saudara, apapun usaha saudara, ya, bukan tempat yang
bukan tempat yang baik maupun tidak baik, bukan itu. Dimanapun saudara berada, saudara akan diberkati Tuhan. Semua itu tergantung Tuhan. Kita sudah nyanyikan tadi, ya, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ucapkan itu adalah yang terjadi. Jadi marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita mau mengatur hidup ini bersama-sama dengan Tuhan, ya, agar apa yang sedikit yang kita miliki itu diberkati Tuhan dengan berlipat ganda. Saudara-saudara setelah saudara menerima berkat dari Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan, mengucap berkat kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan agar Tuhan memimpin dalam menggunakan berkat yang sudah diberikan kepada saudara dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Atur keuangan saudara sesuai dengan kehendaknya. Yang pertama, kembalikan perpuluhan. Itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita harus kembalikan. Lalu kita memberi persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Menurut kita, yang terbaik itu apa yang kita miliki, bagaimana kita memberi Tuhan yang terbaik. Maka saudara akan diberkati Tuhan dengan limpahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah menasihati, memberi kepengertian kita, karena Engkau mempunyai rancangan masa depan bagi kami sebagai umat-Mu, rancangan yang indah, yang penuh dengan kelimpahan. Hanya Engkau sudah memberi pengertian yang baik untuk kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami semuanya jemaat-Mu di gereja ini diberi kemampuan, keberanian untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kami semua menjadi penggenap-penggenap akan janji-Mu. Kami akan Tuhan pelihara dengan baik sampai berkesudahan. Dan kami menjadi saksi Tuhan di tengah masyarakat ini bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara dengan baik, ya, sehingga banyak orang yang terpikat untuk datang bertobat kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, supaya firman Tuhan ini hidup dan terus hidup setiap saat, setiap hari, untuk mengingatkan kami melakukannya dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita responi firman Tuhan ini. Kita dengan berdiri bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Beri yang terbaik. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Serahkan tenagamu tanpa upah.
Amin.
persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk kegiatan pelayanan pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di gereja ini. Berkati jemaat yang beri dengan penuh sukacita dan limpah rahmat kasih-Mu. Dalam satu nama Tuhan dan Melatanya Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih dari WPI yang telah melakukan persembahan. Saya bersama-sama kita akan melihat dan mendengarkan pengumuman yang disampaikan dari tim multimedia. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tologomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan berita sepekan. Yang pertama, setelah ibadah pertama, semua peserta kelas keanggotaan mohon segera menuju ruang serbaguna untuk mengikuti pertemuan ketiga dalam kelas dasar-dasar iman Kristen. Yang kedua, mengundang kaum pria untuk hadir dalam persekutuan PBI pada hari Selasa 21 Oktober 2025 pukul 7 malam di rumah Bapak Doni, Jalan Taman Tologomulyo RT 2 RW 6 nomor 16 Pedurungan Tengah. Yang ketiga, mengundang kaum wanita dalam persekutuan PBI yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Oktober 2025 pukul setengah 7 malam di rumah Bapak Pendeta Joshua Nugroho di Jalan Salomoyo Mukti Timur Blok D nomor 223. Persekutuan PBI ini bertepatan dengan diskon pernikahan Saudari Rara dan Saudara Andre. Yang keempat, hari Kamis dan Jumat ada kunjungan yang dikoordinir oleh Ketua Kunjungan Bapak Edwin Dirianto. Berkumpul di gereja pukul 4 sore. Yang kelima, hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 mulai pukul 9 pagi akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus Saudari Yemimatu Zahra Azri Karisma dan Saudara Andre Naftali Gustafano. Yang keenam, fellowship pelayan diadakan minggu depan tanggal 26 Oktober 2025 pukul 11 siang. Mari semua tim WL, singer, musik, multimedia, dan ketua atau pembina KPW untuk hadir. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak dalam buletin yang telah Bapak Ibu Saudara terima. Gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online Selasa pukul setengah 5 sampai setengah 6 pagi. Yang kedua, doa hana atau kaum wanita Selasa pukul 3 sampai setengah 5 sore. Yang ketiga, doa dan pujian hari Rabu pukul 6 sore sampai selesai. Dan yang keempat, doa pagi Sabtu pukul setengah 5 sampai setengah 6 pagi di gereja. Dan yang terakhir, doa Daniel dilaksanakan jemaat 3 kali sehari. Untuk waktunya, Bapak Ibu Saudara bisa menyelesaikan waktu masing-masing. Gembala Sidang, pemimpin gereja, dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tologomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Ibu Priscilla Evi. Yang kedua, Ibu Sri Sundari. Yang ketiga, Saudari Grace Adinda Grace Octaviani. Yang keempat, Ibu Trivena Rianti. Yang kelima, anak Zoe Eleanor Mumpuni Kristanto. Yang keenam, Bapak Yosia Bagus Johan Widiananta. Dan yang terakhir, anak Yeskiel Octavian Sumono. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Dan Tuhan Yesus memberkati. PBI pada pelayanan dan persembahan khusus untuk Natal.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri dengan mengucap syukur dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati setiap rangkaian ibadah kami. Kami telah menaikkan pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Dan berkat firman-Mu ya Tuhan yang telah mengingatkan kami, mendidik dan mengajar kami. Ketika kami menabur, kami pasti akan menuai. Dan Tuhan tolong beri kami kekuatan, kemampuan melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi jemaat yang bertanggung jawab, memberikan yang terbaik buat Engkau, juga memberikan dengan ketulusan, kejujuran melalui setiap berkat yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan melimpahkan setiap berkat bagi seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini yang menerima taburan benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan kami pegang teguh dan kami lakukan dengan setia dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Tuhan mengurapi, memberkati, Tuhan terus menuntun dengan hikmat-Mu, sehingga setiap apa yang disampaikan jadi berkat, kekuatan dalam kehidupan kami, mendidik dan mengajar kami di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu di Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan berkenan menolong, mengurapi dan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga hidup kami adalah hidup yang bersandar penuh kepadamu, hidup yang taat setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Diberkati seluruh jemaat-Mu, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam setiap usaha pekerjaan, bisnis, jualan, bahkan dalam setiap pergumulan-pergumulan dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Engkau yang memberi kekuatan dan kesanggupan untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Diberkati seluruh jemaat-Mu dengan berkat-Mu yang melimpah, baik secara rohani maupun secara jasmani. Hamba berdoa juga untuk anak-anak muda, Tuhan menolong, mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuasa Roh Kudus, supaya jemaat-Mu terus bertumbuh ya Tuhan, khususnya anak-anak muda, semakin setia, semakin dipakai menjadi anak-anak muda bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Diberkati mereka yang sekolah, yang kuliah, bahkan yang sudah bekerja, diberkati dengan limpah. Dan mereka yang saatnya berumah tangga, Tuhan menolong, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih. Hamba serahkan gereja-Mu, para pemimpin kami, mulai dari Bapak Gembala, para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, diberkati oleh Tuhan. Demikian juga untuk pergumulan gereja-Mu, GOL kehadiran 350 jiwa, GOL persembahan 58 juta per bulan. Kami mohon kemurahan dan anugerah-Mu yang dicurahkan bagi gereja-Mu, sehingga gereja-Mu diberikan kecukupan bahkan kelimpahan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan juga ke dalam tangan kuasa-Mu untuk yang sakit secara jasmani, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Bapak Haryanto, Ibu Trimo. Kami serahkan anak Marcel, anak Devarel. Kami juga berdoa untuk Bapak Irman Listiana. Juga kalau ada di antara kami yang sakit, kami mohon jamahan-Mu, sehingga setiap sakit diangkat, dipulihkan dan disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib. Mereka yang lemah iman, yang undur, Tuhan berkenan mengetuk pintu hati mereka, melembutkan hati mereka dengan jamahan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka sadar dan bertobat
dan mereka boleh kembali kepadamu, setia beribadah melayani Engkau. Yang berulang tahun, Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah. Bapa, kalau sebentar lagi kami mengakhiri dalam ibadah kami, dan kami akan melanjutkan dengan kelas keanggotaan sekolah minggu, kami juga sebagian akan pulang. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati seluruh kehidupan mereka dengan berkat kuasa Roh Kudus yang terus menuntun, memenuhi, memberkati seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, seluruh jemaat yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan memberkati Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya, amin.